ditunjukkan tuh nilainya berapa. Nah, tapi kalau misalnya galvanometer, ya galvanometer itu ya cuma, oh kalau ada listriknya dia condong ke kanan, kalau dia tidak mengalir arus listrik, balik lagi ke kiri gitu. Galvanometer kayak gitu doang ya, ada tidaknya arus listrik. Nah, bentukannya kayak gini nih. Terus bentukan rangkaiannya itu seperti ini nih, Dek. Tuh, bentuk-bentuk rangkaian. Coba deh dilihat gambarnya tuh. R1, R2, R3, R4, R5. Kira-kira gimana tuh merangkainya kalau kayak gitu? Coba kita seri antara R1 sama R4, jelas nggak bisa karena ada R5, ya nggak? R5 kan sebagai cabang di sini. Lihat nih, dia sebagai cabang. Nggak bisa di seri. Kemudian, paralel lah Bu, gitu ya, sorry. Paralel lah misal. Paralel R1 sama R2. Nggak bisa, kamu motong hambatan R5, nggak bisa. Gitu. Ya udah deh, paralel R1, R4, R5, nggak bisa juga. Kamu motong R2 sama R3 gitu. Sulit nih mau diapain coba, ya kan? Rangkaian 2 juga kayak gitu. Jadi modelnya ada 3 nih. Jadi nanti jangan heran kalau ketemu soal seperti ini, ya itu dia pasti pakai jembatan Wheatstone. Nah, tapi harus dicek dulu ini. Jadi ada 2 keadaan nanti. Keadaan setimbang sama keadaan tidak setimbang. Kalau keadaan setimbang, syaratnya, ingat syaratnya kalau keadaan setimbang, R1 dikali R3 nih, seberang-seberang ya, itu sama dengan R2 dikali R4. Itu setimbang. Ya. Nah, kalau dia setimbang seperti ini, maka tidak ada arus yang melewati R5. Ini loh. Karena ada syaratnya. Jadi, kalau hambatan tidak dialiri arus, maka hambatan itu tidak berfungsi. Sehingga kita bisa menghilangkan hambatan tersebut. Nah, makanya kalau saat perkalian R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4, hambatan R5 hilang. Gitu. Jadi ini nanti dia hilang. Nah, hilang. Jadinya kayak gini nih. Nah, nih. Enak kan kalau sudah hilang, ya kan? Berarti tahu dong ini diapain. Tidak ada pemutus ya, maksudnya tidak ada cabang, berarti ini saya seri, ya kan? Ini juga nih, berarti di seri, ya kan? Seri kedua, baru deh keduanya di paralel. Nah, lebih simpel dia. Jadi tujuannya jembatan Wheatstone itu untuk menyederhanakan hambatan yang rumit. Itu jembatan Wheatstone. Yang rangkaiannya rumit gitu ya. Nih, berarti hambatan penggantinya itu nanti bisa dirumuskan ini nih, 1 per R total. Berarti kan per R paralel ya, ini paralel kan. Sama dengan 1 per R1 tambah R4, ini di seri, ditambah 1 per R2 tambah R3, ini di seri. Nah, gitu. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Mudah ya, mudah banget ini. Ya, ada yang sulit ya. Apa sih yang sulit buat ibu? Nggak ada. Ya, hidup tuh jangan dibikin sulit. Nah, ada yang bikin gampang, apa yang dibikin sulit? Ya nggak, bro? Itu aja, bro. Jadi semua dibikin gampang ya, bro. Oke, bro. Nah, oke ya. Gue lanjut ya. Udah save. Clear. Nah, lanjut. Mana nih? Ini. Keadaannya kalau dia tak seimbang. Gimana tuh kalau dia tidak seimbang? Jadi, kalau dia tidak seimbang, maka syaratnya dia apa? R1 sama dikali R3 itu tidak sama dengan, kalau tadi kan sama dengan terus timbang, kalau sekarang tidak sama dengan R2 dikali R4. Terus kalau dia tidak sama dengan R5 nggak bisa hilang dong. Iya, R5 nggak bisa hilang. Terus caranya gimana? Ada sebuah cara, yaitu kita sebut ini bentukannya seperti apa sih? Bintang ya ini ya. Seperti bintang dan seperti delta. Jadi kita sebut dia dengan metode star delta. Nah, ini metodenya. Metodenya adalah star delta. Jadi, star delta itu gimana? Star delta itu kita mengganti 3 buah hambatan di sini. Nah, ini nih. 3 buah hambatan yang di sini nih, R1, R2, R5, kita ganti nih. Kita ganti dengan hambatan yang baru.
Nah, hambatan baru ini RA, RB, sama RC. Boleh nggak yang sebelah kanan? Boleh. Kan 3 juga kalau yang sebelah kanan. R4, R3, R5. Boleh ya, sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Jadi sama saja. Nah, kalau kamu ganti yang bagian sebelah kanan, R1, R2, sama R5 kamu ganti, kamu cari dulu RA. Nah, RA rumusnya apa? Lihat. Posisinya RA. RA itu di tengah-tengah antara R1 sama R2. Ya, berarti kan dia diapit nih. Maka rumus RA, nah gampang banget. R1 dikali R2 per total dari hambatan yang pengen kamu ganti. R1 tambah R2 sama R5. Gitu. Ini mau nyari RA. Terus kalau mau nyari RB, RB itu di antara R1 sama R5. Berarti ya udah tinggal diganti atasnya aja ya. RB sama dengan R1 dikali R5 per total dari hambatan yang kamu ganti. Simpel kan? Terus kalau RC gimana? Kalau RC dia di antara R2 sama R5. Ya udah berarti kamu ganti yang di atasnya aja R2 kali R5. Ketemu nih hambatannya RA, RB sama RC. Nanti kalau sudah ketemu nih ya, R1 hilang, R5 hilang, R2 hilang karena sudah ada hambatan pengganti. Nah, sehingga kebentuk ini loh, Dek. Loh, ya kan? Lebih simpel nggak ngelihatnya tuh? Bisa dikerjain yang jelas, ya kan? Jadi nanti bisa itu dikerjain ini. Nah. Bu, itu jadinya RB sama R2-nya yang seri kan ya? Ya, R2 sama RB-nya dia seri. Sudah ada bayangan. Terus, habis itu apa? Bawahnya paralel, Bu. RC Iya, 3. betul. RC sama R3 di seri dulu ya, Bro. Iya, maksudnya di seri dulu itu paralel sama yang atas. Betul. Good. Ini seri. Nah, ini seri. Ini seri juga, ya kan? Karena nggak ada cabang. Seri 2. Kemudian di paralel, Bro. Baru terakhirnya apa? Di seri. Ya nggak? R serinya berarti nanti RA ditambah rangkaian paralel yang sudah kamu bentuk tadi. Kelar. Ayo, siapa sekarang yang bilang fisika itu susah? No, fisika nggak susah. Yes, nggak ada yang susah, bro, fisika. Oke, kita save dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? No? Ya, Masuk Bu, ya? jadi itu hambatan totalnya RS1 tambah RS2 tambah RA gitu. Bukan. Jadi, hambatan totalnya, hambatan total ya, kan udah dapat nih RS1, udah dapat RS2. RS1 sama Ya. RS2 kamu paralel dulu, bro. Jadi RP dulu, ya kan? Ini nih, jadi RP dulu nih, ya kan? Setelah jadi RP, baru nih rangkaiannya kan jadi nanti seperti ini. Tuh, ini RA, perhatikan, ini RP, gabungan dari RS1 sama RS2, ya kan? Nah, ini RP. Jadinya apa rangkaiannya nih? Seri. Seri, gitu. Jadi R totalnya terakhirnya adalah di seri antara si RA dengan RP, gabungan ini tadi. Paham? Paham. Nah, ada lagi. Nanti dapat slide-nya kan, Bu? Oh, videonya malah dapat. Ibu udah kasih di GCR, video Ibu jelaskan juga di situ, Ibu juga ngomong di situ videonya, dan cara-caranya juga ada, latihan soalnya juga ada. Buka lah GCR-nya, lengkap Ibu kasih. Kurang apa coba? Iya. Kurang apa ini? Mungkin nanti kurang bagus kali ya videonya, karena kan baru perdana itu bikin video Ibu, video pembelajaran, dan sebenarnya udah kasih di YouTube juga sih. Udah taruh di YouTube juga. Cuman ya mungkin banyak kekurangan, mohon maaf aja. Yang penting ngerti lah ya, gitu aja ya. Oke bro, aku clear ya bro. Cus. Nah, next. Apa tuh? Nah, oke yuk. Coba kerjakan ini yuk. Kerjakan ini. Kirim chat dong.
Silakan kerjakan. Siapa yang mau kerjakan? Atau enggak langsung anotet di sini? Langsung anotet aja di sini. Siapa yang mau? Sebutkan nama. Absen. Yuk, nomor 1 siapa yang mau? It's so easy. Siapa yang namu? Namu sampai ang keliru. Apa? Mau. Siapa yang mau? Ibu kasih clue loh. Nah, ini R1, sini R3. Akankah sama dia dengan R2 dengan R4? Coba cek. Nomor 1 aja, yuk siapa yang mau? Ikut, ayo, yuk. Dapat poin loh. Tulis aja di anotasi langsung kan bisa. Bu, nomor 1 Ayo, sama bro. 2 sama kan ya, Bu? Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 2 coba cek. Apakah 4 dikali 2 sama dengan 3 dikali 6? Enggak, Bu. Nah, berarti ya. Yang ini apa? Setimbang. Yang ini tak setimbang. Oke. Tuh, siapa yang mau? Taki mau. Jadi saya nggak nulis rumus ya, Bu? Oke, langsung nggak apa-apa. Berapa jawabannya? Bu, itu yang nomor 1 Nomor berapa? 4 Ah. ohmnya sama 3 ohmnya seri ya, Bu? Apa? 4 Seri? sama 3. Coba perhatikan yang tadi. Kita harus ngecek dulu. Jadi kita nggak boleh nyari ini. 4 ohm sama 3 ohm ini di seri nggak boleh. Kalau kamu 4 ohm sama 3 ohm ini di seri, ini kamu mutus harus di sini loh. Mutus hambatan di sini. Nggak boleh, bro. Nah, nggak boleh. Jadi ini pakai aturan yang setimbang. Setimbang. Aduh. Setimbang itu gimana? R1 dikali R3 sama nggak? Coba dengan R2 dikali R4. Sama. Coba dilihat. Sama. Ternyata sama ya. Kalau sama tadi gimana? Ada yang dihilangkan nggak kalau sama? Udah, Bu. R5-nya Saya R5-nya hilang ya ini ya. Betul. Terus diapain? tinggal dihitung hambatan ya, Bu. Oke, berapa tuh? Berapa ya jawabannya? 5, Nggak Bu. apa-apa jawabannya. 5? Iya. Oke, 5. Taki bilang 5. Kita cek. R1 sama R2 diapain ini? Hambatannya nanti jadi seperti ini loh. Ibu gambarin biar kamu paham. Jelek banget hambatannya, ya udahlah. Nah, gitu kan ya. Terus ini nanti jadi seperti ini. Tuh lihat. Hambatan yang 3 ohm hilang. Sini 6 ohm, sini 6 ohm. Sini 4 ohm, sini 4 ohm. Berarti 6 sama 6 ini dia di seri dulu ya. 12. Oke ya? Cepat kan? 4 sama 4 ini di seri juga nih. 8. Oke kan? Habis itu diapain? 12 sama 8. Di paralel. Tuh. 1/6. Kok 1/6 sih? 1/8 jelek. Coret aja ya. 1/8 ditambah 1/12. Berapa? Samakan penyebut dong, bro. Penyebutnya 24. berapa? 24. 24, oke. Ini kalikan berapa? 3. Ini kalikan? 2. 2. Berarti RP-nya, jangan lupa dibalik RP-nya. 24 dibagi 5. Oh, masih keliru, bro. Si Taki masih keliru. Gitu. Coba sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu untuk yang setimbang. Ada yang tanyain sampai sini? Kita pakai warna ungu. Ya. Gampang kan?
Ibu pengen kalian tuh gini, ngerjain fisika itu dibikin asik itu gimana ya? Dulu nih, Ibu ngerjain soal fisika gini nih, Ibu nggak pernah ambil pusing. Maksudnya gini, pahami dulu konsepnya memang, ya itu memang ya dia yang paling harus harus bisa gitu ya, memahami konsep dulu. Baru banyakin latihan gitu. Jadi kalau lihat soal fisika udah langsung, ih soalnya kayak gini, udah itu biasanya ngefek nanti, ngefek sama pekerjaannya. Tapi kalau ngeliat soal fisika gampang gitu aja dulu, ya gampang, bisa gitu aja dulu, ya pasti bisa gitu. Oke, yang kedua nih, kalau ini berarti dia tak setimbang ya, nah dia tak seimbang. Kalau dia tak seimbang, berarti gimana? Lihat nih, 4 dikali 2 nggak akan sama kan? 3 dikali 6. Yang satu hasilnya 8, yang satu berapa? 18, ya kan? Ya, betul ya? Iya. Nah, tidak sama dia. Nggak sama. Kalau dia nggak sama, gimana dong? Kalau dia nggak sama, ya kita bikin hambatan pengganti. Ya kan? Hambatan pengganti di sini. Hambatan penggantinya bolehlah yang di mana itu? Yang sebelah kiri aja ya. Yang sebelah kiri nih, kita ambil. Nah, sini nih bro. Ini hambatannya. Ini hambatan yang kedua. Ini hambatan yang ketiga. Ini RA. Ini bro. Ini RB. Di sini bro. Ini RC. Gitu. Ya, ini hambatan penggantinya. RA. RA di antara siapa? 4 ohm sama 6 ohm. 6 ohm. Iya, so simple. Atas kali bawah jumlah. Ya enggak? 4 kali 6. Di antara 4 sama 6 kan? 4 kali 6. Totalin aja hambatannya. 4 tambah 6 tambah 2. Tuh, 4 tambah 6 tambah jelek amat 2. Sama dengan berapa? 2. 24. Oke, 24 per 12 ya. 12. 2. Tuh. Ketemu kan? RB? RB gimana RB? 4 Antara kali 4 sama? Betul. 4 kali 2 per 12 ya. Bawahnya kan sama semua dia. Karena penjumlahannya itu. Jadi 8 per 12 berapa? 8 per 12. 2 per 3. 3. Oke. RC. RC-nya berarti di antara 2 sama 6. 12 ya. Kok 12 sih bro? Benar ya. 2 kali 6 sama 12 ya. Oke. 12 per 12. 1. Gitu. Terus habis itu diapain? Ini sepertinya sama sharingnya Bu. Oke, betul. Ini seri ini yang di seri apa? RB sama RB sama 3 ohm ya. Iya Bu. Ini Ibu hapus dulu dah. Ini tadi udah Ibu itu. Nah, biar bisa ngerjain di sini ya. Oke. Berapa hasilnya yuk totalnya? 11 Udah per dihitung 3, belum? Bu. Berapa? Jawabannya 26 per 3 Bu. 26 per 3. Oke, good. 26 per 3. Yang lain sudah oke? Jadi RB ditambah 3, hasilnya berapa dulu, gitu kan. Kemudian RC ditambah 2, hasilnya berapa dulu, gitu kan. Nah, nanti kedua ini diapain? Paralel, ya kan. Setelah di paralel baru di seri sama RA. R total sama dengan RA ditambah RP. Udah dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri nanti ini. Oke? Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Yang lain gimana? Bu clear ya? Clear, bro? Oke.
Jembatan Western gitu. Jadi ada dua bentuk, setimbang sama tak setimbang. Nah, ini nanti kalian kerjakan, jadi Ibu akan kirimkan di Edpuzzle buat latihan ya sebenarnya ya, buat latihan aja. Nanti Ibu akan kirim via Edpuzzle. Kita masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, Kirchhoff itu juga nama orang, Bro. Ya. Jadi hukum Kirchhoff itu nanti dibagi dua, Kirchhoff 1 sama Kirchhoff 2. Nah, yang Kirchhoff 1 itu intinya adalah jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sesimpel itu listrik gitu. Ya kan dia kayak air gitu loh. Air yang masuk berapa, nanti lewat percabangan, setelah lewat percabangan dia gabung jadi satu lagi gitu doang arus tuh. Jadi nanti kalau misalnya I1 sama I4 kan masuk, ya kan, maka dijumlah I1 tambah I4 sama dengan I2 sama I3 kan keluar tuh. Ya udah kan penjumlahan mereka juga sama dengan I2 tambah I3, kelar. Yang ini berapa jawabannya? 3, Bu. 3, cus. Iya. Nggak usah dikerjain ya. Gampang banget. SD juga bisa, Bu. Oke. Kirchhoff 2 nih. Nah, sedikit berpikir nih sekarang Kirchhoff 2. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu adalah hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu kita sebut di sini loop. Jadi loop itu bukan kaca pembesar, no. Kaca pembesar kan masuknya ke optik ya. Loop ini adalah rangkaian tertutup. Jadi dia sama dengan 0. Rumusnya ini nih. Ini doang rumusnya. Kagak ada yang lain. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Nggak banyak rumusnya, Bro. Ya. Nah, kalau ini buat nyari tegangan jepit. Bedanya, kalau ini buat nyari arus, maka disama dengan 0. Kalau mau nyari tegangan jepit, rumusnya sama, tapi nggak boleh sama dengan 0. Diganti dengan V jepit. Tahu ya bedanya? Gitu. Nanti dibagi 2. 1 loop dan 2 loop. Kalau 1 loop, perhatikan dia aplikasi dari rangkaian seri. Kalau yang 2 loop, aplikasi dari rangkaian paralel. Gitu. Oke nih, langsung masuk fokus ke sini. Nah, nanti akan ketemu soal seperti ini, Bro. Jadi, langkah penyelesaiannya dulu, tentukan arah loopnya dulu. Arah loop itu berbeda. Bebas kok berbeda sih. Arah loopnya bebas. Jadi boleh searah jarum jam, boleh berlawanan jarum jam, suka-suka kamu. Nah, kebetulan Ibu bikin searah jarum jam. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan arah arus. Arusnya, nah, biar lebih aman nanti dalam penghitungan, Ibu bikin arus itu searah dengan loopnya. Biar apa? Biar nanti di sini positif nih, Bro. Penentunya di sini. Ya, jika searah loop, maka arusnya positif. Nanti kalau kamu melawan arah loop, negatif gitu. Ya. Nah, yang ketiga, baru masukkan rumusnya. Oke, kita mulai dari sini, Bro. Ingat ya, yang panjang ini positif. Yang pendek negatif. Oke, ini negatif, ini positif. Lihat perjalanan loopnya. Dia kan searah jarum jam, ya kan? Berarti kita boleh dong berjalan dari A ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Oke, sampai sini. Oke ya. Oke, searah jarum jam. Kemudian, di sini kan rumusnya sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Berarti total GGL-nya. Pertama, kita jalan dulu dari A ke B. Ada GGL nggak di sini? Dari A ke B? Nggak ada ya? Nggak ada, oke ya Demina aja, nggak ada, jangan diadadain. Oke, Demina aja nggak ada, Bro. Dari B ke C, ada GGL nggak? Ada. Ada E2. Pertama kali kamu ketemu apa? Positif. Positif. Ya udah, berarti kan positif. Positif E2. Lihat, positif E2. Paham sampai sini, Bro? Kamu jalan sesuai loopmu, sesuai loop yang sudah kamu bikin, dari B ke C, ternyata ketemu E2. E2-nya pertama kali kamu masuk adalah positif. Ya nggak? Panjang duluan kan yang ketemu. Maka tuliskan di sini positif E2. Kemudian dari C ke D ada GGL lagi? Nggak ada, diemin aja. Dari D ke A, pertama kali ketemu siapa ini? Minus E1. Tuliskanlah minus E1. Berarti total GGL-nya adalah, kalau ngikutin loop di sini, min E1
plus E2 boleh, E2 min E1 boleh. Jadi sesuai dengan pertama kali kamu ketemu sama garis ini ya, yang panjang dulu atau yang pendek dulu. Paham dulu nggak sampai sini? Oke. Oke ya. Jadi ngikutin arah loopnya ya. Kemudian total GGL sudah nih. Nah, seperti tadi Ibu bilang, kalau kamu bikin arus searah sama loop kamu, maka ini plus. Nah, tapi kalau kamu pengen iseng nih, ngelawan arus lah, boleh. Ya udah, berarti konsekuensinya sini minus. Gitu. Jadi plus I karena searah loopnya. Hambatan yang ada di sini ditotalin semua, karena ini adalah aplikasi dari rangkaian seri. Udah, hambatannya ada siapa aja nih? Ada R1 kecil, ditambah R2 kecil, ditambah R3, ditambah R4, baru sama dengan 0. Nanti ketemu arusnya. Sampai sini paham? Mudah kan? Mudah kan, bro? Ada yang tanya dulu sampai sini? Nggak ada ya? Bu, So, tadi yes, I-nya negatifnya kalau lawan arah loop, apa? Oh, Loop. Arah loopnya. Jadi pertama kali memang kamu harus menentukan arah loop. Gitu. Boleh nggak berlawanan jarum jam? Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Nggak masalah. Gitu. Bu, itu Loopnya berlawanan arah jarum jam. Arusnya searah jarum jam. Iseng misal. Ya udah boleh. Tapi sini minus. Gitu. Jangan plus. Kalau plus itu kalau dia arus sama loop satu arah gitu. Oke. Bu, itu yang E1-nya minus dimulainya dari yang kecil. Ya. Atau Bukan. gimana? Karena dia berjalannya dari mana nih? C ke D. Habis D kemana? Ke A kan? Pertama kali ketemu ternyata yang pendek ini, bro. Lihat, yang pendek kan? Yang pendek kan minus. Maka minus E1. Paham? Mulainya dari titik C, Bu. Dari A ke B, ke C, ke D. Boleh dari D ke A, yang penting dia searah jarum jam deh. Bu, boleh nggak mulai dari C? Boleh. Dari B? Boleh. Dari D? Boleh. Gitu. Yang penting dia kan searah jarum jam. Orang dia muter nanti ya. Tuh, muter lagi, balik lagi, muter lagi, balik lagi gitu. Jadi mau kamu jalan kemana aja boleh, asal sesuai dengan loop kamu. Loop kamu kan searah jarum jam. D, A, B, C boleh. C, D, A, B boleh. Ya. Ujung-ujungnya ketemunya juga ini, nanti pertama kali ketemu juga minus E1. Ini plus E2 gitu ujung-ujungnya. Sama aja kan. Paham sampai sini? Bu, nentuin arah loopnya gimana, Bu? Bebas. Bebas, bro. Kamu suka searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Suka-suka. Ya. Nah, Ibu lebih senang emang searah jarum jam kayak gini kalau satu loop. Gitu. Itu kan kesenangan Ibu. Tapi kan kamu nggak perlu suka sama. Gimana? Kalau I-nya lawan arah dengan loop-nya itu nanti gimana? Minus sih ini. Lihat nih. Lihat nih. Pointer dari Ibu nih. Minus di sini nih. Lihat, jika berlawanan loop, arus minus. Nah, ini bro, arus minus bro. Ini aja yang bedain. Plus dan minus. Oke bro. Halo. Masih connect nggak nih Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh masih. Takut tiba-tiba Bu. kalian meninggalkan Ibu. Tiba-tiba Ibu kelempar. Aduh. Udah. Lagi proses, Bu. Lagi proses. Bu. Lagi loading. Yes. Arus searah loop berlawanan loop gimana, Bu? Nah ini. Arus searah loop. Ini lihat bro. Lihat tanda panah ini di sini. Nah, ini arusnya searah dengan loop kamu bukan? Loopmu kamu kan searah jarum jam, ya nggak? Arah arusnya Iya. searah juga sama loopnya. Ya udah ini positif. Iya.
Gitu. Paham? Jadi dia positif di sini. What else? Yuk. Ini buat penentuan arus ya. Jadi menentukan arus listrik I-nya berapa. Arus yang mengalir di sini. Nah, kalau yang ini menentukan tegangan jepit antara A dan C. Harus A dan C? Enggak harus ya. Kebetulan Ibu maunya A sama C doang. Boleh nggak B sama C? Boleh, suka-suka yang mau ditanya apa ya. Jadi Ibu kasih contoh yang VAC aja. Kalau VAC gimana? Perhatikan nih, A dan C. Kita mau nyari tegangan jepitnya. Jadi tegangan yang menjepit di antara A dan C. Nah, di antara A dan C ini kamu bisa lewat 2 jalur. Jalur yang pertama itu jalur yang ke atas, dari A ke B kemudian ke C. Ini jalur yang pertama. Boleh dari A ke D ke C, boleh. Cuman ada syaratnya kalau kamu ngelawan ini, ya nggak, ngelawan loop. Logikanya gini, kalau kamu ngelawan arus, kamu melanggar peraturan kan gitu ya. Ya nggak, kalau kamu lawan arus. Jadi kan minus itu kalau kamu ngelawan arus ya, kena denda, kena tilang. Sama ini juga. Jadi kalau misalnya kamu mau cari VAC lewatnya jalur atas, searah dong sama arusmu ya, searah dong dengan loop kamu, ya kan? Searah nih. Maka VAC sama dengan sigma E plus sigma I dikali RAC. Hambatan total di antara A sampai C. Ikutin ini prosedurnya. Jalan langkahnya ya. Dari A ke B. Dari A ke B belum ada GGL. Dari B ke C ketemunya adalah positif E2. Loh, positif E2. Sama kan nama ini tadi gitu. Terus kamu berjalan ke atas ini, maksudnya kamu berjalan searah jarum jam juga, maka positif. Gitu. I dikali hambatan di antara A sama C aja. Jadi yang D ini nggak kepake karena kita mau nyari tegangan jepit doang. Jadi I dikali R4 yang dilewati sama arusnya kan R4 sama R2. Udah dijumlahkan. Ketemu tegangan jepit. Gampang kan? Gitu doang, bro. Kalau lewat bawah gimana? Kalau lewat bawah boleh, tapi kan kamu ngelawan loop, kamu ngelawan arus gitu kan. Kalau kamu ngelawan arus, maka konsekuensinya di sini loh, di sini minus nanti, gitu doang. Dikali I, nah hambatannya sudah bukan R4 sama R2 kalau kamu lewat bawah, tapi hambatannya adalah R1 ditambah R3. Kan tergantung kamu lewat mana. Intinya kamu pengen dari A ke C doang, itu. Sampai sini, bro. Ada yang tanyain? Ya. Bu, saya masih agak bingung, Bu. Yang mana? Kalau yang S1 itu selalu S1 duluan ya, Bu? Apa bisa E2 duluan? Enggak. Enggak selalu S1 duluan, enggak selalu E2 duluan. Suka-suka. Makanya tapi kamu misalnya tentukan kalau apa? dari titik A kan ketemunya E2 dulu, Bu. Iya. Ntar Kalau dari berarti titik E2 D, min S1 gitu. iya. E2 min S1. Hasilnya sama kan? Min S1 ditambah E2 dengan E2 min S1 sama enggak? Sama. Sama kan? Enggak Iya, Bu. masalah. Mau E2 duluan boleh. Oke. Yang lain? Oke. Nah, biar tambah ngerti nih, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, nah ini nih. Jadi coba perhatiin ya yang ini ya. Di sini lihat, kebetulan juga Ibu sudah tentukan arah loopnya, karena Ibu suka banget searah jarum jam gitu ya, nggak tahu deh. Nah ini nih, searah jarum jam. Terus setelah penentuan loop, tadi menentukan apa? Arus, ya nggak? Arusnya Ibu bikin searah dengan loopnya aja biar simpel, Ibu nggak mau bikin pusing gitu kan. Ya udah. Jadi arah arus searah dengan loop. Udah ya.
Kemudian yang diminta tentukan arus dan tegangan jepit antara B dan C pada rangkaian di atas. Jadi kita tentukan dulu arusnya. Arus. Pertama kali dong, kita masukkan dulu dong sigma E, ya kan? Plus sigma I kali R. Sama dengan 0, gitu kan? Lihat nih, kamu mau jalan dari mana? Yuk, bebas. Jangan jalan dari belakang ya, dari depan aja deh. Kalau jalan dari belakang nanti ketemu WC. Dari mana? A, B, C, D, boleh? Dari C, Boleh Bu. ya? Oh, dari C boleh, yuk. Anti mainstream nih. Dari C boleh. Dari C ke D. Ketemu GGL nggak, bro? Dari C ke D? Enggak ya? Enggak. Enggak, oke. Dari D ke A ketemu apa ini? Positif. Oh, positif, betul. Positif E2. Ya kan? Oke. Udah diemin aja. Lanjut lagi. Dari A ke B ketemu apa, bro? Negatif. Negatif. E3. Nah, aus. Kemudian dari B ke C ketemu apa, bro? Negatif. Negatif lagi. Min E1. Nah, gitu. Dari C ke D udah kan? Kan tadi dari C ke D. Udah kan? Udah kelar ya GGL-nya kan ya? Udah kelar. Kemudian lihat, arus yang Ibu bikin sama nggak sama loopnya? Searah nggak sama loopnya? Sarah. Searah? Searah, berarti plus. Gitu loh, bro. Gampang toh. Ibu akan sering bilang gampang, Ibu akan sering bilang mudah, biar mindset kalian juga ikutan mudah gitu. Jadi the power of mindset sebenarnya ngerjain fisika itu. Nih, sudah kan ya? Plus. I. Nah, baru dikalikan sigma I kali R. Jadi I dikali. Hambatan yang ada di sini jumlahkan semua. Mulai dari mana? Oke, dari R1 bolehlah. Tadi kan jalannya dari C ke D ya. Bolehlah dari R2, boleh. Dari R1 juga nggak masalah. Orang cuma dijumlahin kok. Ini R2 apa R3 nih? Ini R2 nih kayaknya. Ini R3, ya kan? Nah, terus ada apa lagi nih? Ada R1, ya kan? Udah ya, 3 doang ya hambatannya ya. Udah. Dikurungin sama dengan 0. Masukin dong. E2-nya berapa tuh? 2. Men. E3-nya 4, ya kan? Men. E1-nya 4. Plus. I dikali. Hambatannya di total semua dong. 15 tambah 5 berapa, bro? 20 ya. Oke, 20 tambah 10. 30. Sama dengan 0, ya kan? Udah, berarti 2 min 4, min 2, min 2, min 4, min 6. Nah, min 6 ditambah 30 I sama dengan 0. Berarti 30 I sama dengan 6. Ya kan? I-nya ketemu berapa? 6 dibagi 30? 1/5 ampere. Tuh. So easy. Mudah sekali. Yes. Tuh. Bu, Yes. itu minus apa itu, Bu? Minus Itu mana? itu 4. minus 10 ya? Mana sih Ini, minus 10? ya. Ini. Yang minus, bukan bawahnya. Ini. Bawahnya lagi, Ini. nah. Bawahnya, Ini minus nah, 6. 6. 6, bro. 6, bro. Oh, jelek ya. Maaf ya. Oke. Kelihatan tuh 6. Men 2, men 4. Oke. Sekarang tegangan jepit nih. Tegangan jepit antara B sama C. B sama C boleh langsung nih. Cuma sebaris doang kan? Yes. Boleh nggak lewat B, A, D, C? Boleh kalau kamu pengen iseng. Lewat B, A, D, C. Hasilnya kan sama nggak? Sama. Kalau hasilnya nggak sama, berarti kamu salah hitung. Gitu aja. Ya kan? Jadi VBC itu bisa 2 jalur juga, dari atas sama dari bawah. Cuman kan ngapain lewat bawah kalau ada yang deket kan gitu. Kamu kan suka yang deket aja, ngapain jauh-jauh ya kan. B, C tuh, B ke C. Lingkarin nih, dari B ke C. Pertama kali ketemu apa nih perjalanannya dari B ke C? Masukkan dulu rumusnya. Sigma E, biar keingat terus, ditambah
Sigma I kali R gitu. Sigma E-nya berarti ketemu pertama kali minus, ya nggak? Negatif. Iya, negatif Iya. S1. Udah kan? Orang yang diminta cuma B sama C kan? Ya udah. Terus perjalanan kamu searah nggak sama loop kamu yang sudah kamu buat dari B ke C? Sarah, Bu. Searah. Tapi berbeda loh. Kalau yang diminta C ke B loh ya. Jadi B ke C nggak sama dengan C ke B. Ingat itu. Karena kalau C ke B berarti kamu ngelawan arus, betul nggak? Jadi VBC nggak akan sama dengan VCB, nggak sama dia. Jadi VBC ya VBC, dari B harus ke C, bukan dari C ke B, bukan, tapi dari B ke C. Nah, searah nih, berarti plus. I dikali hambatan antara dari B ke C, ada siapa ini? Ada R1, udah kan? Nggak ada lagi ya hambatannya ya dari B ke C, udah. Nah, baru deh. E-nya berapa? Men 4, ya kan? Men 4 plus arusnya tadi dapat 1/5. Ya kan? Hambatannya dapat hambatannya ada 15 di sini. Ya udah, berarti men 4 ditambah 1/5 kali 15 kan 3 ya, Bro. Ketemu men 1 volt. Min negatif itu hanya menunjukkan arah saja. Jadi nilainya adalah 1 volt. Gitu. Sampai sini oke? Bu, berarti kalau misalnya VCB dihitungnya dari semuanya dong. Kalau misalnya ikutin arah jam. Enggak usah. Maksudnya gini. Oh, kalau misalnya dari C ke B kamu ngikutin arah jarum jam boleh. Iya, searah jarum jam. Tapi kan bisa langsung deh dari C ke B langsung. Tapi Jadi kamu negatif ya, Bu? Iya, negatif, betul. Nanti ketemunya 4 men I dikali sama deh, hasilnya sama deh, Bro. Jadi VBC sama dengan VCB sama. Cuma yang satu bernilai negatif, yang satu positif, itu aja. Hasilnya sama. Hasilnya sama dari C ke B. Bu, tapi kalau jawab dia harus dalam bentuk negatif atau positif, Bu? Positif biasanya. Jadi negatif itu gini, misal arusnya ternyata nilainya minus. Berarti dia loop yang kamu bikin itu keliru. Lawannya. Maksudnya gini. Jadi melawan yang sebenarnya gitu. Jadi itu sebenarnya gini, kalau ngikutin aturan yang saklek, itu kan nggak terlalu ngikutin aturan saklek ya, gimana ya, aturan itu kadang untuk dilanggar loh. Enggak sih, jangan ikut-ikutin. Enggak. Jadi gini, kalau ngikutin aturan, itu kan arus itu mengalir dari positif ke negatif, ya kan? Jadi kalau kamu mulai dari GGL 1, maka dia searah jarum jam seperti ini. Tapi kalau kamu ikutin dari GGL yang kedua, maka arahnya berlawanan jarum jam. Karena positifnya di sini. Tuh, muter ke sini. Kalau mau kamu ngikutin dari E3, maka GGL-nya searah jarum jam juga. Gitu. Nah, ternyata GGL E3 sama GGL E1 itu kalau kita bikin sesuai arusnya, loop-nya akan searah jarum jam. Makanya dia udah positif nih. Udah sesuai berarti. Arah loop sama arah arus sudah sesuai. Tapi nanti kalau misalnya kamu dapat arus itu negatif, misal arusnya minus, jangan langsung pesimis ya, kasihan banget dapat minus. Enggak. Jadi kalau dapat arus negatif, enggak masalah. Nilainya tetap itu. Cuman kamu berarti keliru bikin loop-nya. Bukan keliru ya. Kamu ngelawan loop yang sebenarnya gitu. Gitu aja. Makanya Ibu nggak akan bikin saklek arah loop itu harus arah jarum jam, arah arus itu berlawanan jarum jam. Enggak, toh hasilnya akan sama saja. Yes. Oke, sampai sini, Bro. Aduh, Bu, halo. mau nanya, Bu. Yes. Oke. Itu Apa? kalau misalnya ditanya apa jepit antar C dan B, yang plus diganti jadi minus aja kan? Iya, Di yang plus rumusnya. jadi minus. Arusnya yang awalnya plus jadi minus karena ngelawan arus. Kemudian GGL pertama kali ketemu bukan minus, tapi apa? Plus. Plus, ya. Plus G1. Gitu. Oke. What else? Any question? No. I'm understand. Oke, good. Sudah. Bu, tapi kalau soal kayak Oh, gitu iya. biasanya yang ditanya arus sama tegangan jepit aja.
Itu aja. Jarang disuruh nyari hambatan. Ya ada sih sesekali suruh nyari hambatan, harusnya udah ketemu gitu. Bisa. Atau nyari GGL-nya boleh. Kan ada kan soal yang iseng gitu kan. Apalagi kadang ibu suka iseng bikin soal ya. Jadi tapi yang seringnya di soal-soal mau USBN nanti, kalau UTBK itu kalau arus ini jarang keluar memang. Yang keluar malah rangkaian hambatan. Kalau Kirchhoff jarang keluar. Itu ya arus sama tegangan, jepit, udah itu. Yang sering ya. Oke, what else? Ada lagi? Bu, kalau lawan arah loop, hasil I-nya negatif, angkanya tetap 1/5 nggak? Iya, tetap. Oh, tapi negatif. Nanti doang. coba dicek. Hasilnya tetap sama. Tetap sama. Ibu sudah mengalami percobaan ini berkali-kali loh. Jadi kadang kalau ini satu, coba ibu ganti berlawan arus, coba nih aku ganti seperti ini. Hasilnya sama gitu. Makanya ibu bisa ngomong seperti itu dan nggak mau saklek lah gitu. Ngapain fisika dibikin saklek? Ya. Pusing iya nanti. Oke, bro. Sudah, bro. Clear ya? Clear. Clear all drawings. Just okay. Next. Nah, nanti buat latihan di puzzle-nya ya. Lihat puzzle-nya di sini. Silakan berlatih ini. Cuma soalnya nanti Ibu akan ubah nanti. Di situ ada kok, sudah ada videonya, sudah menunjukkan nanti pengubahan soalnya udah ada. Jadi bukan perbandingan, cuman salah satu aja lah. Bukan ini soalnya nanti. Oke, next, 2 loop. Apalagi nih Bu, 2 loop gitu ya. Itu adalah ekspresi siswa-siswa ya, hampir semuanya. Apa itu gitu. Itu yang pertama kali terlintas. Nah, 2 loop gampang sih. Dia gampang, Bro. Nggak ada yang sulit ya, Bro ya. Jadi ini Ibu kasih cara yang formal dulu, nanti informalnya belakangan. Jadi ada cara cepat, Bro. Ini nanti kalau pakai cara ini ada lama, karena kita pakai eliminasi dan substitusi. Tapi Ibu akan kasih cara cepatnya juga nanti ya. Nah, 2 loop. Kalau 2 loop, itu konsepnya sama sebenarnya. Satu loop, tapi digabung jadi satu, dan ada hambatan di tengah-tengah nih. Jadi hambatan R3 ini, kawat R3 ini, itu ngikut R1 dan ngikut R2. Gitu. Nah, terus langkah penyelesaiannya yang pertama itu pasti menentukan arah loop. Arah loopnya bebas, boleh dua-duanya searah jarum jam, boleh. Loop 1 searah jarum jam, loop 2 searah jarum jam, boleh. Atau loop 1 berlawanan jarum jam, loop 2 berlawanan jarum jam, boleh. Atau berbeda, nah ini kan berbeda nih. Kalau Ibu bikinnya yang satu searah jarum jam, yang kedua berlawanan jarum jam. Jadi karena Ibu kan gimana ya, jadi tuh nggak suka terlalu dibikin gini loh, kamu harus ngerjain pakai cara ini gitu, nggak suka kayak gitu. Jadi Ibu kalau bikin loop itu selalu bentuknya love gitu loh, tahu love tahu, you know that love. Yes, tuh lihat, love itu kan dia yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan jarum jam, always Ibu nggak akan ganti dengan loop yang lain, kecuali di soal itu sudah ditentukan loopnya. Misal di soal itu searah semua, ya udah mau nggak mau kamu ngikutin soal itu gitu. Tapi kalau misalnya itu cuma gambar terus belum ada loopnya, kamu bikin loopnya. Nah, Ibu selalu bikin seperti ini gitu. Sebenarnya ada yang mendasarinya. Kenapa sih? Karena dari sini nih, Dek. Saat kamu bikin loop searah jarum jam ke sini, coba perhatikan di sini. Di sini ada GGL I1. Nanti akan timbul arus I1. Nah, arus I1. Berarti dia arahnya ke kanan, ya kan? Karena ini searah jarum jam. Kemudian loop 2, itu kan dia berlawanan jarum jam, ya kan? Ini timbul arus akibat GGL kedua. Nah, ini timbullah I2, gitu. Antara I1 sama I2, yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, bertemu di satu titik, menjadi satu tujuan, yaitu I3, gitu. Cinta kan gitu, ya nggak, Bro? Jadi biar kamu jatuh cinta gitu sama fisika ya.
Jadi yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, bertemu di satu titik, jadilah I3. Maka bisa disimpulkan I3 sama dengan I1 ditambah I2. Simpel kan? Gitu. Sampai sini oke dulu enggak? Ini menggunakan hukum Kirchhoff 1, bahwa I masuk sama dengan I keluar. Jadi yang masuk adalah I1 sama I2, yang keluar adalah I3. Gitu. Ya enggak? Ada yang tanyain sampai sini? Halo? Apakah masih connect di situ? Lagi proses, Bu, bentar. Lagi proses, oke. I1 ditambah I2 sama dengan I3. Loop-nya dulu. Nah, baru arusnya. Gitu. Boleh nggak dari sini? Boleh. Ini kan sebenarnya kalau diputar dari gini aja kan. Loh, ini I1 juga nih. Nah, ini I2 berarti gini kan. Tuh, ini I2. Nah, ini I3 nih. Tuh, sama aja kan. Rumusnya kan kayak gini juga. I3 sama dengan I1 tambah I2. Yes. Ketemu persamaan 1. Nah, tuh. Kemudian, tinjau loop 1. Loop 1. Kalau kamu ninjau loop 1, maka kamu tutup yang loop 2. Loop 2 itu berarti BDC. Oke, kawat BDC kamu tutup dulu. Kawat BDC kamu tutup, perhatikan kawat ABC. ABC ya. Ini kawat ABC aja. Yang kamu lihat adalah kawat ABC. Coba lihat nih. Kamu berjalan dari A ke B. Kemudian ke C balik lagi ke A gitu ya. Karena dia searah jarum jam nih. Dari A ke B dulu. Ketemu GGL enggak? Enggak ketemu ya? Enggak. Oke. Lanjut. B ke C. Ketemu GGL enggak? Ketemu. Ketemu. E3. Positif apa negatif, Bro? Positif. Positif. Oke, positif, Bro. Lihat positif. Tuh. Kemudian dari C ke sini nggak ada apa-apa nih. Dari sini ke sini ketemu apa, Bro? Negatif. Negatif S1. Negatif S1. Udah kan? Selesai gitu aja. Seperti loop seperti satu loop ya pengerjaannya ya. Nah, tinjau loop 1. Terus arus yang sudah Ibu bikin searah dengan loopnya. Maka positif. Nah, positif kita mulai dari I1 dulu. Berarti I1 dikali, hati-hati, hambatan yang dilewatin sama I1 itu hanya R1 besar sama R1 kecil tok. Terus R3 kemana? Lihat dong, R3 itu dilewati arus I3, bukan I1. Paham nggak sampai sini? Yes. Jadi plus I1, plus karena dia searah sama loopnya. Arus I1 searah sama loop. Oke. Dikali hambatan yang dilewatin sama arus I1 hanya R1 besar ditambah R1 kecil. Gitu. Nah, terus I3 gimana? I3 coba lihat arahnya ke bawah. Kalau ke bawah seperti ini, ternyata dia juga searah sama loopnya, gitu kan? Searah sama loopnya berarti plus lagi. Nah, plus lagi. I3 dikali hambatan yang dilewati sama arus I3 adalah R3 dan R kecil 3. Nah, udah stop sama dengan 0. Ketemu persamaan yang kedua. Sampai sini oke. Oke. Oke, sampai sini. Loop 1. Loop 2 juga sama nanti. Jadi kalau loop 2 yang kamu lihat hanya kawat BDC aja. BDC. Ini yang kamu lihat. B, D ke C. Terus muter lagi. B, D, C. Gitu kan. Oke. Dari B ke sini. Sorry. Kan dia arahnya berlawanan jarum jam ya. Berarti jangan BDC dong. BCD ya. BCD.
Oke, kita mulai dari sini deh, D. D ke sini, ketemu apa ini, Bro? Dari D ke sini, ketemu? Negatif. Negatif, E2. Nih, coba lihat, E2, ya kan? Kemudian dari sini ke sini nggak ketemu apa-apa. Dari B ke C ketemu lagi nih, positif E3. Tuh, positif E3, ya kan? Udah, selesai. Kemudian yang I2. I2 itu lihat arah arusnya. Arah arusnya ternyata searah sama loop, berarti positif, ya kan? I2. Dikali hambatan yang dilewatin arus I2 itu cuma R2 besar sama R2 kecil aja. Jadi R2 ditambah R2, ya kan? Kemudian I3. I3 kalau dilihat dari loop yang kedua ternyata juga searah, ya kan? Searah sama loop yang kedua. Ya udah positif lagi nih I3, ya kan? Dikali hambatan yang dilewatin sama I3. Ada R3 ditambah R kecil 3. Udah sama dengan 0, ketemu persamaan yang ketiga. Nanti ketiga persamaan ini kamu eliminasi dan substitusi. Nah, tuh panjang ya eliminasi dan substitusi. Gitu, Bro. Sampai sini oke? Masuklah ke soal dulu. Satu soal dulu. Maaf ya. Di soal tuh jadi biasanya arah loop udah diketahuin ya, Bu? Kadang sudah, kadang enggak, cuma kosongan gini. Oh, Tuh. Kadang cuma kosongan aja. Jadi kalau kosongan gini, enak kamu penentuan loopnya gitu. Arah Lihat nih. loopnya kita bisa nentuin sendiri kan, Bu? Ya, suka-suka. Suka-suka kamu. Penentuan sendiri. Kan Ibu bilang tadi, kalau Ibu sukanya bentuknya log. Sud. Ini searah jarum jam. Yang ini berlawanan jarum jam. Ibu nggak pernah ganti loop. Ini. Karena itu mendasari semuanya. Yo, beda-beda ya. Nih, karena masih simple kalau bentuknya kayak gini tuh simple. Jadi ini loop 1, ini loop 2, ya kan? Ini arus I1. Nah, dari loop 1, kemudian ini arus I2. Tuh, yang satu ke kiri juga. Dan Ibu selalu bikin arus itu salah sama loopnya gitu. Karena Ibu nggak mau ambil pusing. Gitu. Ya. Kemudian lihat, ketemu di percabangan titik B. Akhirnya menjadi I3. Nah, gitu doang kan. Jadi persamaan yang pertama, I1 ditambah I2, ya kan? Sama dengan I3. Tuh, ketemulah persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau loop 1. Loop 1 dulu. Loop 1 gimana nih loop 1? Lihat, aku mau jalan dari A ke B, gitu kan? Dari A ketemu apa, Dek? Minus. Iya. Ketemu minus. Minus berapa volt? 4. Nah, minus 4. Oke, langsung. Di sini nggak ada GGL lagi. Ke sini nggak ada GGL lagi, ya udah gitu loh. Ngapain dipaksain sesuatu yang nggak harus dimiliki ya? Yes. Oke, Bro, lanjut. I1 nih, I1-nya searah sama loop kamu nih, Bro. Plus I1, ya kan? Dikali hambatan yang kamu lewatin dari I1 siapa aja nih? Ada setengah ohm. Ya kan? Ditambah ada hambatan apa lagi nih? 1 ohm. Lihat nih, 1 ohm masih dilewati di 1. Ditambah, kok masih ada? Iya, ini ternyata setengah ohm ini juga loh. Ini kan masih nyambung kawatnya ke sini, ya kan? Yang nggak nyambung kan I3 doang. Jadi tambah setengah. Nah, itu I1. Kemudian I3, lihat I3. I3 ternyata searah dengan loop 1 nih. Positif lagi. I3, ya kan? Dikali dengan hambatan yang dilewatin I3, 6. Udah, itu doang sama dengan 0. Berapa tuh? 1 ditambah 2, ya kan? Berarti min 4. Ditambah berapa ini? 2I, ya kan? Ditambah 6 I3. 6 I3 sama dengan 0. Baru deh 2I1 ditambah 6I3 sama dengan 4. Nah, ketemulah persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua.
Terus, lanjutnya gimana? Kemudian loop keberapa ini? Loop yang kedua. Bisa nggak Bu sampai loop 3? Ada deh soal yang sampai loop 3, tapi kalian nggak belajar itu, tenang aja. Jadi loop 2. Loop 2, lagi dong. Mana tuh? Dari sini ke sini ya, dari bawah sini ya, ke atas ya. Ketemu minus. Nah, minus 2, ya kan? Kemudian plus I2. Dikali, berapa tuh? Dikali hambatan yang dilewatin hanya setengah ohm ditambah berapa itu? 2,5. Nah, kemudian ditambah I3 dikali berapa itu? 6. Sama dengan 0. Udahlah, nanti ketemu loop 2. Habis itu bisa ya substitusi eliminasi ya. Ibu nggak akan bahas sampai akhir ini, nanti lama. Tapi di video Ibu bahas sampai akhir kok, tenang aja. Lihat aja videonya dari Ibu ya. Oke, sampai sini oke. Konsepnya gitu doang. Bu, itu bisa disederhanain nggak, Bu? Bisa. Jadi ya bagi 2 dulu. Iya, boleh. Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat kamu, Dek? Ih, boleh lah. Tuh. 3I3. Oke. Tuh, sama dengan berapa? 2. Boleh. Yuk, ada lagi? No? Udah sekali. Kita sudah jam berapa ini? Oke. Berarti kita sampai 11:20. What else? Any question? I1 sama I2 itu beda nggak, Bu, jumlah? Beda dong. Kan I1 kawatnya sebelah kiri, I2 kawatnya sebelah kanan. Bahkan I3 pun berbeda dengan I1 sama I2. I3 di tengah-tengah kawatnya. Beda. Makanya ini aplikasi rangkaian paralel arusnya berbeda-beda. Dan biasanya yang dicari adalah I1, I2, dan I3 yang dicari. Itu. Nih, di sini yang diminta setelah nyari arus, tentukan juga besar beda potensial antara titik A dan B. Ya, titik A dan B. Coba A dan B. Nah, kalau yang diminta adalah VAB, nah, jadi kamu berjalan dari A ke B. Maka arus yang kamu pakai arus siapa? Arus I1 doang ya. Karena kamu jalannya dari A ke B aja. Gitu. Jadi dari A ke sini, ya kan, ketemunya adalah minus 4. Gitu. Kemudian, ternyata I1-mu searah dengan loop. Gitu. Plus I1. Nah, dikali. Hambatannya kamu lewatin dari A ke B. Dari A ke B cuma setengah sama 1 ohm. Jadi 0,5 ditambah berapa? 1. Udah gitu doang. Jadi kamu cuma butuh I1 kalau buat cari antara A sama B. Bu, yang setengah ohmnya gimana? Setengah ohmnya kan nggak dilewatin A sama B gitu loh. Jadi ya cukup di sini aja. A dan B aja. Nanti baru ketemu. Sampai sini oke. Yuk. Gampang? Gampang ya, Bro? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Good. I like it. Cus. Nah, Ibu udah screenshot. Ibu clear. Bu, Ya, oke. Apa ya? Apa, Bu? Yuk. Bu itu tadi tulisannya apa, Bu, yang nyari ini AB itu, Bu? Oh, yang VAB ya? Boleh dijelasin sekali lagi nggak, Bu? Oke, boleh. VAB. VAB, lihat antara A sama B, ya kan? Tadi kan loopnya ke arahnya sini ya, Bro. Ya kan? Ini loop 1, kemudian di sini ada arus I1 ya. Nah, berarti kalau mau nyari VAB, nah, kan tadi rumusnya apa VAB? Total GGL ditambah total
I kali R, ya kan? Berarti, nah dari A ke sini nih, ketemu apa ini? Minus ini bro, kecil, ya nggak? Ya. Minus 4, ya kan? Udah nih, udah nggak ketemu lagi dari A ke B. Kemudian, lihat nih arah arusnya. I1 searah dengan loopnya, berarti plus. I1. Dikali hambatan yang dilewatin antara A sampai B aja. Karena yang diminta cuma AB. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Dari A ke B doang. Dari A ke B ketemunya hambatan siapa? 0,5. Ya kan? Udah. Kemudian plus. Ada apa lagi nih? Oh, ada yang 1 ohm. Kelar deh urusan. Oke. Nah, satunya nanti sudah ketemu. Begitu. What else? Mumpung masih ada waktu. Oke, mulai sekarang mindset untuk belajar fisika diubah. Jangan menghafal rumus, tapi pahami konsep. Oke. Gitu ya. Jadi semua akan mudah. Semua akan menjadi mudah. Oke. Clear ya? Ibu clear nih? Bismillah. Clear. Nanti kerjakan ini buat latihan soal ya. Hitunglah besar arus yang mengalir untuk tiap-tiap resistor. Cari I1, cari I2, cari I3. Loopmu kamu boleh kok sama-sama Ibu loop. Love ya. Love. Karena itu asik itu kalau bikin love ya. Nah, terus nih nanti di add puzzle ada susunan GGL. Jadi itu yang bisa dirangkai seri maupun paralel itu nggak hanya hambatan, GGL pun bisa gitu. Jadi susunan GGL juga ada seri sama paralel. Kalau yang seri ya seperti ini, kalau yang paralel ya atas bawah kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kalau mengerjain ini pakai Kirchhoff 1 aja juga kelar sebenarnya. Kirchhoff 1 tahu kan ya? Sigma E plus sigma I kali R kan? Buat nyari arus, ini kan bisa nih pakai Kirchhoff 1. Cuman kalau mau pakai cara cepat, misal nih GGL-nya sama semua. E1, E2, E3-nya sama semua, kebetulan sama misal. E1, E2, E3, E4 ini sama semua, maka kamu bisa pakai rumus ini nih. Jadi kalau buat nyari arus, ya, itu sama dengan jumlah GGL yang ada di sini ada berapa. Misalnya ada 4 ya 4 gitu kan. 4 dikali nilai dari GGL ini berapa. Gitu. Jadi NE dibagi hambatan yang besar ditambah total dari hambatan dalamnya. Misalnya hambatan dalamnya nilainya sama semua, misal R1-nya 1, R2-nya 1, R3-nya 1, R4-nya 1. Ya udah 4 kali 1 gitu. Jadi ini kalau dipakai kalau GGL sama hambatan dalamnya sama. Ini bisa langsung seperti ini. Jadi jangan bingung ya. Nanti kalau aduh, kok ini ada 4 sih? Kok ada 10 nih ya. Jangan takut buat ngerjain ya. Jadi dia cuma dijumlahin aja kalau seri ya. Kalau paralel gimana? Lah apalagi paralel gini gimana Bu? Ini dijumlahin juga? Enggak kalau paralel. Jadi kalau paralel ini misalnya sama nih, misal sama-sama 2 gitu kan. Ini 2, ini misal 2 gitu kan. Ini sama nih, aduh. Sama nih 2, ini sama dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ya udah diambil salah satu kalau paralel. Jadi nggak dijumlahkan ya kalau paralel ya. Ambil salah satu aja. Jadi nanti 2 gitu kan. Per hambatan yang besar ditambah hambatan kecilnya berapa? Misal hambatan kecilnya 1 ohm misal, 1 ohm semua. Ya udah, R-nya 1. 1 per misalnya dia ada 4, ya udah per 4 gitu. Kalau dia ada 5 ya per 5 gitu. Jadi hambatan dalamnya dibagi dengan N-nya. Kalau GGL-nya ambil salah satu aja kalau paralel. Dengan syarat GGL-nya sama semua. Ya. Kalau nggak sama bagaimana? Misal E1 2 volt, E2 3 volt kan beda. Pakai Kirchhoff lagi. Jadi kalau ini dianggap 2 loop kalau seperti ini. Jadi Kirchhoff akan bermain lagi di situ. Kalau sama
enak langsung. Sampai sini oke. Oke ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Lihat nih. Dia kan susunannya paralel ya, Bro. Susunannya paralel. Jadi E1 ini bukan sama dengan nih koma nih, ya kan? E1 sama-sama 1,5 volt nih, ya kan? E-nya sama. E1 yes. Maaf Bu, waktunya udah habis Bu. Oh iya, sorry. Ya udah, ini aja nih. Jembatan Bu. Oke. Jadi nggak sadar. Terima kasih sudah diingatkan. Yes. Ya sudah, nanti ini dikerjain aja ya. Silakan bertanya, Google Class boleh, WhatsApp juga boleh, di grupnya mau diaktifin tuh, tanya di grup ya. Tapi jangan diledek yang bertanya. Ya udah. Bentar. Samain nanti tugas kelompok ya, silakan dibaca. Itu nanti tugas kelompoknya. Gitu aja. Yap. Gitu aja untuk materi hari ini. Silahkan kalian belajar lagi nanti. Kalau itu silahkan bertanya ya kalau nggak ngerti. Oke deh, mohon maaf ya sedikit memakan waktu sedikit.